sekalian, balik lagi di Permen Perbincangan Menarik JKN bareng aku, Happy Ferris, annyeonghaseyo, Pochimida. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pelayanan khususnya di kantor cabang di BPJS Kesehatan. Dan kali ini kita sudah kedatangan koordinator frontliner yaitu Kak Evi. Yeay! Nama saya Belum. Buru-buru amat. Nah, Kak Evi, mungkin Kak Evi bisa perkenalan diri nih, tugasnya Kak Evi apa sih khususnya di BPJS Kesehatan kantor cabang Parepare? Hai, nama saya Elvirawati Rifai, biasa dipanggil Kak Evi. Tugas saya itu biasanya sih kami kalau pagi ya, kami briefing pagi dulu. Oh, kirain kalau pagi itu mengurus keluarga. Kami briefing pagi dulu dengan satpam, dengan FL, dengan kepala bagian pun itu ikut briefing. Setelah kami briefing, saya memastikan tersedianya area layanan, memastikan perangkat teman-teman siap untuk digunakan. Baik, nah berarti kalau misalnya teman-teman juga tahu nih, setiap pagi itu Kak Evi dan teman-teman frontliner dan Ibu Kabak Ibu Tati itu selalu sudah standby sebelum orang-orang datang ke kantor. Karena tadi disampaikan briefing dulu bahkan dengan security-nya. Terus kita juga kadang sudah ngeliat Ibu Kak Evi ini ngecek-ngecek komputer, ngecek-ngecek laptop. Nah itu tugasnya Kak Evi tadi ya sebagai koordinator. Keren banget. Nah mungkin Kak Evi bisa dijelasin nih, bagaimana sih kalau misalnya orang mau mendapatkan pelayanan atau pengurusan administrasi di kantor cabang? Kami di kantor cabang itu alur layanan di kantor cabang itu apabila peserta datang, biasa langsung disambut sama Bapak Satpam, security, ditanyain apa maksud dan tujuannya, bapaknya ini mau ngapain, mau daftar baru, atau mau perubahan vaskes. Paling tidak nanti Satpam menjelaskan, dia memastikan apakah peserta tersebut membawa syarat-syarat yang mereka butuhkan untuk keperluan dari peserta tersebut. Biasa setelah memang apabila sudah sesuai, nanti security memberikan nomor antrian. Setelah memberikan nomor antrian, dikasih flyer. Kami juga ada namanya Aman JKN. Aman JKN itu tanpa perlu masuk ke dalam, tanpa perlu dilayani oleh frontliner, itu bisa dilakukan di Aman JKN juga. Ada mengecek status kepesertaannya, mengecek virtual account-nya, mengganti FKTP pun bisa dilakukan di situ. Menarik ya Kak Evi ya, berarti sebenarnya tanpa perlu masuk sampai ketemu frontliner pun juga sudah bisa dilayani ya? Iya, kadang peserta itu sebenarnya cuman hanya mengecek status kepesertaannya pun sampai tidak masuk ke dalam. Cukup dengan Aman JKN pun sudah bisa dilayani, peserta tidak jadi masuk dan bisa langsung pulang. Aman JKN itu apa sih Kak Evi? Aman JKN itu anjungan mandiri JKN. Nanti peserta itu bisa langsung mengakses tanpa perlu masuk ke dalam. Berarti sebenarnya lebih mudah ya Kak ya, jadi nggak perlu mengantri lagi, lebih cepat ya. Kalau misalnya untuk permasalahan-permasalahan hanya ingin tahu status kepesertaan, berapa total tagihannya, ya, nomor virtual account-nya. Wah menarik nih, berarti ada inovasi juga di kantor cabang ya. Jadi nggak harus ketemu manusia, tapi lewat anjungan tadi sudah bisa terlayani dengan baik. Nah mungkin Kak Evi juga bisa disebutkan, kan Kak Evi ini kan koordinator frontliner nih. Iya. Kira-kira kalau di Parepare ini khususnya ya, di kantor cabang Parepare, ada berapa loketnya kah dan pembagiannya seperti apa sih Kak Evi? Kebetulan kita di kantor cabang Parepare itu ada 2 loket. Ada loket, tapi pelayanan yang kami layani ada 3. Jadi pelayanan administrasi, pelayanan informasi dan pengaduan, dan pelayanan prioritas. Prioritas itu untuk ibu hamil, ibu yang membawa anak kecil, orang tua, lansia, itu di loket prioritas. Oke, jadi untuk yang prioritas tadi juga bakal diutamain ya. Jadi ya, nomor antrian pada saat pemilihan nomor antrian pun dibedakan. Jadi loket antrian untuk informasi dan pengaduan nomor antriannya beda. Untuk prioritas pun beda. Termasuk tadi lansia ya Kak ya? Ya. Terus gimana kalau misalnya remaja jompo kayak aku nih, maksudnya prioritas atau enggak? Masuk nggak ya? Pengennya harapannya prioritas, tapi jangan lupa bahwa ada lebih yang betul-betul prioritas ya teman-teman. Nah mungkin bisa dikenalkan juga nih Kak Evi, siapa aja sih petugas frontlinernya kalau misalnya ada yang datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan? Nanti teman-teman tidak hanya FL Mas Poci ya, ada Pak Satpam, ada Pak Ahmad, ada Pak David. Nanti FL-nya kami itu ada 2 orang dengan Mbak Indah dan Mbak Riri. Berarti koordinator frontliner itu tidak hanya frontliner ya, tapi beserta seluruh jajaran satpamnya juga. Keren, kami tim. Nah Kak Evi, itu kan tadi kan kantor cabang BPJS Kesehatan Parepare ya. Mungkin kalau di BPJS Kesehatan Parepare itu membawahi kantor kabupaten atau hanya kantor cabang aja? Kebetulan kita membawahi 3 kabupaten, kantor Kabupaten Baru, kantor Kabupaten Sidrap, dan kantor Kabupaten Pindrang. Berarti keren ya sebenarnya BPJS Kesehatan itu betul-betul sampai ke tingkat Dati 2 ya.
Oke, berarti benar-benar BPJS Kesehatan itu menjangkau sampai ke daerah-daerah ya, Kak Evi. Nah, mungkin bisa diceritain nih, Kak Evi, apa aja sih yang bisa dilayanin kalau misalnya peserta datang ke BPJS Kesehatan, khususnya ke kantor cabang? Tadi kan kami sudah sampai informasikan pelayanan administrasi, pelayanan informasi dan pengaduan, dan pelayanan prioritas. Pelayanan administrasi itu misalkan pendaftaran baru, perubahan data, misalkan contoh ya, pada saat dia pendaftaran bayi baru lahir, biasanya kan belum ada namanya, mau diupdate datanya, itu namanya perubahan data. Berarti banyak ya yang bisa dilayani Ya. BPJS kantor cabang ya. Nah, mungkin Kak Evi, kalau dari pengalaman Kak Evi nih selama di Parepare, apa aja sih yang paling sering didapatin kalau pelayanan di BPJS Kesehatan tuh? Paling banyak sih perubahan Vaskes, tapi semenjak ada MNJKN bisa dibilang perubahan Vaskes yang masuk ke dalam itu tidak bisa dibilang tidak begitu banyak karena semuanya sudah bisa selesaikan di MNJKN. MNJKN tadi ya, yang nggak perlu masuk ke dalam tapi udah selesaikan. Sudah selesai. Betul juga sih Kak Evi, karena kalau misalnya itu tidak bisa dipungkiri juga bahwa ada orang-orang yang juga nggak punya smartphone ya. Kalau sebenarnya perubahan Vaskes itu bisa melalui aplikasi Mobil JKN, tapi ya tetap aja ada orang tua atau mungkin anak-anak atau orang yang tidak punya smartphone untuk merubah melalui aplikasi Mobil JKN. Jadi sebenarnya masih bisa kok diurus ke kantor cabang. Nah, Kak Evi, kalau di kantor cabang tuh kira-kira paling banyak nih di kantor cabang tuh sampai berapa sih antrian orang yang datang? Di setiap hari di kantor cabang itu 35 sampai 45 peserta. Tapi ada hari-hari tertentu yang biasa pesertanya lebih dari itu, misalkan hari Senin atau setelah pasca ada libur, weekendnya libur, biasa di hari Seninnya itu peserta agak menumpuk. Oh, agak menumpuk juga, jadi tetap ada banyak yang datang ke kantor cabang ya. Nah, Kak Evi, aku tuh pengen tahu deh, kadang tuh orang penasaran ya, kalau misalnya libur lebaran tuh BPJS Kesehatan tetap buka nggak sih Kak Evi? Oh, tetap buka dong. Kami ada piket di kantor kabupaten, di kantor cabang tetap ada piket. Kami sistemnya itu dibagi, jadi teman-teman itu tetap melayani peserta biarpun di hari libur. Kami juga ada namanya posko mudik lebaran. Oh, jadi Biasa dilakukan di bandara sama di pelabuhan. Jadi titik-titik tempat yang rame ya, biasanya kalau musim lebaran. Wah, sebenarnya Kak Evi ini gede banget tuh tanggung jawabnya, karena libur aja juga tetap ada masuk ya, sesuai dengan peraturan atau momen-momen tertentu ya. Nah Kak Evi, kalau misalnya aku mau ngurus administrasi ke kantor cabang, jam berapa sih aku harus bisa datang, atau ada batasan maksimalnya nggak sih aku datang ke kantor cabang? Jam pelayanan di kantor cabang itu jam 8 sampai jam 15.00. Jadi misalkan pesertanya datang jam 14.58 pun masih bisa melakukan antrian. Jadi tertantang nih buat datang jam 14.59, masih boleh, yang penting belum sampai 15.00. Itulah wujud dari staf BPJS Kesehatan, betul-betul melayani dengan hati, mengabdi untuk negeri. Nah, mungkin pertanyaan terakhir Kak Evi, kalau misalnya nih aku mau daftar jadi peserta, kira-kira apa aja sih yang aku butuhin dan gimana sih alurnya? Apakah benar-benar kayak aku harus nyiapin inilah akte kelahiran, KK, KTP, ijazah sekolah atau segalanya, itu perlu nggak sih dibawa lagi? Yang perlu dibawa itu paling utama KTP, kartu keluarga, buku rekening. Kalau tidak mempunyai buku rekening, boleh dari print screen atau capturean dari mobile banking pun bisa. Nah itu Kak Evi, apakah aku harus fotokopi nih? Kayaknya sudah tidak ada fotokopi lagi, memperlihatkan soft copy pun sudah bisa dilayani. Oh, berarti cukup ditunjukin aja ya. Iya. Aku bawa aslinya bisa, nanti yang fotokopi sama BPJS Kesehatan sendiri. Mantap. Jadi kita benar-benar nggak mengeluarkan uang sedikit pun, kecuali ojek saya sendiri ya. Gitu. Nah, oke. Terakhir Kak Evi, dari semua pembicaraan tentang hari ini, apa sih kesimpulan dan harapan Kak Evi untuk Sobat JKN yang ada di rumah, yang siapa tahu mau datang ke kantor BPJS Kesehatan untuk urus administrasinya? Harapannya ke depannya peserta dapat menghasilkan layanan tatap muka agar peserta lebih mudah dan hemat biaya. Tidak perlu datang ke kantor cabang. Betul kata Kak Evi ya, jadi lebih mudah, terus hemat waktu dan hemat biaya ya. Nggak perlu bayar ojeknya, nggak perlu mandi buat datang ke BPJS Kesehatan, jadi cukup akses layanannya di rumah aja. Nah, sebelum kita tutup, mungkin Kak Evi ada nih closing statement buat Sobat JKN yang ada di rumah? Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada peserta dengan mudah, cepat, dan sehat. Oke, itu tadi perbincangan kita terkait pelayanan tatap muka dengan Kak Evi sebagai supervisor atau koordinator frontliner yang ada di cabang Parepare. Nah, mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa bertanya di kolom komentar atau bisa bertanya melalui DM di sosial media dari BPJS Kesehatan kantor cabang Parepare. Terima kasih Kak Evi, sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah!